Investasi zaman sekarang itu nggak perlu ribet, bisa di mana aja, kapan saja kamu mau. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal investasi untuk pemula. Selama ini kamu mungkin hanya nabung saja dan mulai melirik soal investasi. Bagi sebagian orang, investasi dapat terlihat begitu rumit, apalagi kalau kamu tidak punya latar belakang keuangan. Kamu mungkin tertarik untuk investasi di pasar saham karena melihat beberapa teman kamu di media sosial meraup keuntungan atas hasil investasinya. Namun ketika kamu coba, tapi kok banyak sekali kode sahamnya ya? Mana nih yang harus kamu pilih? Apapun yang kamu pilih, belum tentu akan menghasilkan keuntungan sesuai harapan. Namun ada produk investasi lain yaitu reksadana, di mana investasi kamu dikelola oleh profesional. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buat kamu yang baru kerja atau sudah bekerja selama beberapa tahun, selama ini kamu mungkin rutin menyisihkan uang untuk ditabung setiap bulan. Kamu pun secara disiplin selalu menyisihkan bonus dan THR ke dalam tabungan. Nah, hasil kerja keras dan disiplin diri kamu mulai membuahkan hasil. Kekayaan kamu mulai bertambah. Kondisi ini lalu membuat kamu jadi mulai berpikir, apa yang akan saya lakukan dengan kekayaan yang saya miliki sekarang? Apakah saya mau terus nabung aja? Atau mulai investasi? Mungkin kamu harus pahami dulu apa bedanya. Kedua hal ini antara menabung dan investasi merupakan konsep yang sangat penting dalam membangun kekayaan. Tapi pada dasarnya mereka berbeda. Selama ini kamu mungkin menaruh uang kamu di tabungan atau mungkin juga di deposito. Secara resiko boleh dibilang kecil sekali, apalagi kalau bunga dan jumlah uang deposito kamu mengikuti jumlah yang dijaminkan oleh lembaga penjamin simpanan. Namun tentunya ada kekurangan. Setiap tahunnya kita pasti akan mengalami inflasi. Sederhananya gini, harga barang atau jasa semakin tahun akan semakin mahal kan? Misalnya harga mie instan yang kamu beli sekarang dan 5 tahun lagi pasti berbeda. Imbal hasil yang berasal dari tabungan atau deposito itu jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan produk investasi yang lain. Inilah yang membuat banyak orang mulai membagi uangnya bukan hanya di tabungan atau deposito, tapi juga ke produk investasi. Salah satu produk investasi yang mungkin saja menarik adalah reksadana. Apa sih reksadana? Jadi, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum lalu diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Dalam reksadana, investor menitipkan uangnya kepada manajer investasi. Kemudian manajer investasi mengelola dana dari para investor agar mendatangkan imbal hasil atau keuntungan. Reksadana yang kamu beli lalu bisa dijual sewaktu-waktu setiap hari bursa. Penasaran nggak gimana cara mulainya? Nah, sekarang investasi reksadana itu udah gampang banget. Kamu nggak perlu lagi datang ke bank atau ke perusahaan investasinya. Sekarang semua sudah bisa dilakukan di mana saja dengan aplikasi Bibit. Buat pemula juga terbantu oleh fitur robo-advisor yang membantu seleksi reksadana berkualitas sesuai dengan profil resiko kamu. Kamu bisa mulai investasi dari 100.000 aja dan gratis biaya komisi loh. Jadi, semua transaksi pembelian dan penjualan reksadana tidak dipungut biaya komisi. Kamu pun bisa mencairkan dana investasi kamu kapanpun kamu mau, sewaktu kamu butuhkan tanpa penalti. Soal keamanan, jangan khawatir. Mungkin kamu khawatir, kalau Bibit tutup gimana? Tenang, dana investasi kamu tersimpan di bank kustodian, bukan di Bibit. Selain itu, Bibit juga sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau dikenal dengan nama OJK. Pilihan produk yang ditawarkan oleh Bibit juga beragam. Bibit juga punya pilihan produk reksadana berbasis syariah yang sudah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Apa sih keuntungan memilih reksadana? Pertama, dikelola oleh ahlinya. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang sudah berpengalaman di pasar modal. Manajer tersebut akan melakukan analisa mendalam untuk memaksimalkan imbal hasil investasi. Kedua, resiko yang lebih minimal. Dana yang dikelola oleh reksadana itu boleh dibilang cukup besar. Nah, dana tersebut lalu didiversifikasikan ke berbagai produk investasi sehingga resiko yang ditanggung oleh investor itu menjadi semakin kecil. Ketiga, transparan. Seluruh informasi reksadana selalu transparan.
investor dapat mengetahui kemana investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Selain itu, manajer investasi juga wajib memberitahu risiko yang dihadapi serta biaya yang dikenakan kepada investor. Gimana cara memulainya? Oke, pertama, buka aplikasi Bibit. Kalau belum ada, bisa langsung di-download di Play Store atau App Store. Lalu klik registrasi dan masukkan nomor HP kamu. Setelah klik lanjutkan, kamu akan menerima SMS yang berisi kode verifikasi, lalu masukkan kodenya. Selanjutnya, ini bagian penting banget. Jawab 6 kuesioner singkat dari Bibit. Jawab yang jujur ya, karena ini akan menentukan profil resiko kamu. Apakah kamu tipe konservatif, moderat, atau agresif? Jadi berdasarkan jawaban kamu, robo-advisor Bibit akan merekomendasikan komposisi portofolio investasi yang cocok. Jika profil resiko kamu konservatif, maka komposisi portofolio investasi kamu lebih berat pada reksadana pasar uang dan obligasi untuk menghasilkan return yang setidaknya di atas angka inflasi secara konsisten dengan nilai fluktuasi yang minimal. Sedangkan jika profil resiko kamu moderat, maka komposisi portofolio investasi kamu akan lebih berat di reksadana obligasi dan pasar uang, dengan meningkatkan diversifikasi di reksadana saham untuk return di atas angka inflasi dengan resiko yang moderat. Nah, apabila profil resiko kamu agresif, maka komposisi portofolio investasi kamu akan lebih berat di saham, dibantu dengan sedikit diversifikasi di reksadana obligasi untuk menghasilkan return yang maksimal dalam jangka panjang. Di profil risiko ini, toleransi kamu terhadap risiko itu cenderung tinggi, di mana kamu dapat menerima fluktuasi pasar yang cukup tinggi untuk mencapai return tertinggi. Setelah mengisi profil risiko, isi data diri kamu dengan lebih lengkap. Selanjutnya, kamu tinggal foto KTP dan foto selfie dengan KTP. Cek data kamu sekali lagi ya, lalu isi data rekening bank. Berdasarkan ketentuan OJK, kamu memerlukan rekening bank untuk berinvestasi. Terakhir, buat tanda tangan digital dan atur PIN. PIN akan digunakan setiap kali kamu melakukan penjualan reksadana. Jadi pastikan PIN kamu mudah diingat ya. Gitu aja prosesnya. Mudah kan? Saya rasa kita juga perlu bahas dari sisi resiko investasi di reksadana ya. Seperti halnya produk investasi yang lain, setiap produk investasi pasti ada resikonya. Begitu juga dengan reksadana. Apa sih resikonya? Pertama, resiko berkurangnya nilai unit. Efek yang dikelola oleh manajer investasi pada sebuah reksadana pasti mengalami naik dan turun. Nah, ketika faktor seperti perubahan suku bunga, jatuhnya harga saham, dan sebagainya muncul, maka nilai reksadana per unit kamu juga akan menurun. Kedua, resiko likuiditas. Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh para manajer investasi apabila sebagian besar investor ingin menjual kembali semua unit yang mereka miliki dalam waktu yang bersamaan. Kondisi ini berpeluang membuat manajer investasi kesulitan menyediakan uang tunai atas permintaan tersebut. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, nabung aja nggak cukup. Untuk membangun kekayaan, nabung aja nggak cukup. Tentukan dulu apa tujuan keuangan kamu. Kemudian, memilih produk investasi yang cocok. Kedua, reksadana mungkin bisa jadi pilihan. Kadang kalau bicara soal investasi, bagi sebagian orang hal ini membuat orang pusing. Mungkin kita bisa memilih alternatif produk investasi yaitu reksadana, di mana uang kita dikelola oleh manajer investasi profesional. Ketiga, investasi zaman sekarang itu mudah. Nah, dengan Bibit, kamu bisa mulai investasi di mana aja karena semuanya serba online. Kamu tidak perlu lagi datang ke bank atau ke perusahaan investasi hanya untuk membuka reksadana. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.